Betapa hari-hari ini, seminggu kita menemukan 1153 jiwa. Satu minggu ini kita cari, kita temukan saudara. 1153 jiwa, bukan hanya satu jiwa. 1153 sedang berada di bawah reruntuhan dosa. Puing-puing kematian, puing-puing kekecewaan, puing-puing kemarahan. Saya mau berkata kepada engkau bapak-bapak, saya temukan satu pola yang sama. Mereka kecewa dengan apa yang namanya orang tua laki-laki. Ketika hari terakhir di satu SMP, seorang hamba Tuhan, Pak Nelis meminta maaf atas nama papamu yang ada di rumah. Saya minta maaf. Mereka berteriak-teriak. Bapak-bapak, janganlah berlaku kasar kepada anak-anakmu. Janganlah berlaku kasar, mengatakan hal-hal yang jahat kepada anak-anakmu. Itu mendatangkan luka yang amat dalam hidup mereka. Kalaupun itu bukan anakmu, keponakanmu, berhati-hatilah. Itu sedang menabur sesuatu. Saya lihat pola yang sama, saudara. Mereka akui, saudara. Anak-anak SMP itu, SMA itu, mereka akui, bahkan di APB, mereka akui mereka mabuk. Siapa yang angkat tangan mereka rokok, mereka tidak sembunyikan. Mereka angkat tangan saya. Di SMP mereka tertawa, tapi air mata mereka mulai mengalir. Kami yang duduk di pojok-pojokan, di Pardo, kami yang pesta pora, kami yang nonton film porno. Mereka angkat tangan sambil tertawa, tapi air mata mereka mulai mengalir. Mereka butuh Tuhan. Tuhan butuh saya dan saudara. Saudara, lakukan dengan panggilan hati. Lakukan dengan segenap hati, bukan dengan keterpaksaan. Saya tahu, saya dan saudara hari-hari ini sedang bergerak. Saya putarkan ini saudara karena saya lihat apa itu Tamsar jauh sebelumnya. Bukankah saya telah menyampaikan, saudara, Tuhan menyampaikan sebuah mimpi bahwa kita pakai baju orange dengan tulisan Basarnas. Tapi itu 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah, disampaikan ke para pengerja. Ternyata kita adalah tim di mana Tuhan lewat perpanjangan tangan Tuhan lewat hidup kita. Kita akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Membawa keselamatan bagi kota ini. Membawa keselamatan bagi bangsa ini. Saya terima kasih saudara. Saya tahu pagi-pagi ada tim yang sudah bergerak pagi-pagi buta. Angkat sound, balik. Angkat lagi, balik. Kita bagi tim beberapa. Ada yang harus meninggalkan lari dulu dari kantor kemudian melanjutkan. Ada yang mendoakan. Bahkan saya lihat tim senior turun dari gunung. Turun dari Aperum. Oma Ansiga, Oma Menanoma. Ya saya lihat mereka turun gunung. Saudara, kenapa? Di bawah orang-orang butuh jemahan. Orang-orang butuh lawatan. Orang-orang butuh saya dan saudara. Orang-orang teristimewa butuh Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, jadikan kami penuai air zaman. Jadikan kami ini hidup kami Tuhan. Ini kami, utuslah kami Tuhan. Kingdom Vision dalam kegerakan yang lebih besar lagi Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Dipersembahkan bagi Engkau untuk lawatan yang terakhir. Untuk tuaian yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara tahu, hari-hari ini Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang bergerak. Tuhan sudah siap. Tuhan minta saya dan saudara. Itulah sebabnya Tuhan perlengkapi saya dan saudara. Firman Allah mengatakan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-31 ayat 18. Yuk kita baca. Beberapa orang dari 1153 itu ada yang berterus terang dengan kami. Mereka pingsan beberapa kali. Saya diperkosa. Saya tidak menyebutkan dari 1153 video itu juga kita tidak tampilkan. Saudara lihat penderitaan demi penderitaan. Mereka kejar-kejar kita. Mereka datang kepada tim anak SMP. Mereka bilang apa saudara? Siapa sobrenti? Kagantong torang. Mereka haus dan lapar akan Tuhan. Mereka haus dan lapar akan jamahan Tuhan.
Bagaimana dengan saya dan saudara? Hati-hati dengan familiar spirit. Kita sudah biasa dengan hadirat Allah. Kita sudah biasa dengan touch Him. Kita sudah biasa, tapi ada orang-orang. Kenapa? Mereka tanya ke tim, kenapa sudah berhenti? Kami masih rindu. Saudara, bertumpukan panas. Iblis berusaha untuk mencoba menghentikan. Di satu sekolah, saudara 3 kelas dipadatkan. Ya, Ibu Nina WA, Capajo, so panas sekali ini. Anak-anak so ribut nih, tahu mau kesehatan yang bagaimana. Sound mati, lampu tidak cukup, udara panas. Guru-guru sudah mendesak, ada orang mati di muka, ada orang mati di muka, cepat, cepat. Tapi saudara tahu Roh Kudus tidak bisa dihentikan. KL langsung naik di atas kursi. Semua duduk. Kita pikir, dicoba-coba, dibongkar-bongkar, tidak bisa jadi. Bagaimana caranya? Ya mau berusaha menghentikan. Oh, kita punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara. Makanya saudara dikasih dan Tuhan minta izin. Pak, Bu, Guru, minta maaf ya, orang mendak sopan, orang mau naik kursi jo. Supaya lebih dekat dengan anak-anak. Saudara, dan saudara tahu mereka menangis. Sampai sudah selesai. Sudah amin. Yang lain masih berteriak-teriak menangis, berteriak-teriak menangis. Mereka dijamah oleh Tuhan. Saya melihat hari-hari ini, kenapa Tuhan bilang kepada saya dan saudara? Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia, di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ada jari-jari Allah yang terus menulisi sebuah batu, 2 buah batu lebih tepatnya. 10 perintah Allah ditulisi dengan jari-jari Allah sendiri. 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, kamu adalah surat Kristus yang ditulisi bukan oleh tinta biasa, tetapi oleh Roh Allah. Selama 40 hari ini, saya lihat tim begitu luar biasa Tuhan pakai. Ditulisi oleh firman Allah. Di dalam hati kita ditulisi, digosok. Saudara, firman Allah hidup lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Menelanjangi setiap orang, tidak ada yang tersembunyi. Ketika firman Allah menelusi hidup saudara, engkau terima firman, yang keluar adalah firman. Apa yang keluar tergantung apa yang masuk dalam hidupmu. Firman adalah kuasa. Itulah sebabnya ketika engkau tumpang tangan ada kuasa yang keluar. Karena engkau telah dimasukkan dengan firman yang adalah kuasa. Firman adalah api. Ketika saudara engkau mulai membaca firman, mendengarkan firman, memperkatakan firman, itu masuk dalam hatimu, dalam bagian terdalam, dalam sisi hatimu. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Itu menghanguskan segala sesuatu yang kita boleh sembunyi dari orang lain, tapi tidak dari firman Allah. Dan ketika kedagingan itu hangus, maka api itu akan mulai berkobar-kobar. Dan ketika engkau tumpang tangan atas orang sakit sembuh, yang sakit hati sembuh. Kenapa? Api yang telah masuk itu kembali keluar. Apa yang keluar tergantung apa yang masuk. Biarkan firman Allah, engkau terima. Karena pada saat itulah, makanya saudara 2 orang yang ke bait Allah, Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Apa itu? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Apa yang aku terima, baru aku salurkan, baru aku sampaikan, baru aku bagikan. Tidak dengan bayaran, tetapi dengan cuma-cuma. Tidak dengan sebuah jasa, thank you, terima kasih, tetapi dengan sebuah kemurahan hati. Karena saya dan saudara telah menerimanya dengan cuma-cuma. Pastor Obajo berkata, kalau mau tepuk tangan 1 kali Jo, DP laeng untuk Tuhan. Karena tidak ada satupun apa yang kita berikan, karena kita terima sesuatu. Kita terima hatinya, kita terima firmannya, kita terima rohnya. Itu bukan dari kita, itu dari Dia. Bapa segala terang yang telah memberikan kuasa dan otoritas kepadamu tanpa bayaran. Ingat, ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini, kuasa. Kalau hari ini engkau ada dalam kuasa itu, jangan jual. Itu
Tuhan berkata engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarkan Roh Allah terus menulis, terus mengukir. 40 hari ini saya melihat ada hal yang ajaib. Tuhan sedang berkata kepada saya dan saudara, nah, tergantung berapa banyak yang aku tulis dalam hidupmu, itulah yang berapa banyak yang akan keluar. Tergantung berapa banyak yang masuk, itulah kuasa yang akan keluar. Kalau tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Kenapa orang kehilangan kasih? Karena dia tidak terima kasih. Atau dia tidak mau terima kasih itu. Dia menolak kasih itu. Sehingga dia benci, dia dendam. Kenapa? Karena memang dia tidak punya kok. Tapi saya dan saudara terima kasih Bapa. Makanya ketika orang marah kita ampuni. Orang marah kita maafkan. Kenapa? Karena kasih itu berlimpah-limpah ada di dalam hidup kita. Amin. Terimalah kasih itu saudara. Hari ini saya berdoa, 40 hari ini Tuhan seperti berkata, nah, sebagaimana aku meneliti ya 2 loh batu itu, aku akan tulis dengan begitu spesifik, dengan begitu ajaib dalam pribadi tiap-tiap orang. Karena tiap-tiap orang, ingat, tiap-tiap orang, perhatikan kata ini, tiap-tiap orang, tiap-tiap saudara, tidak ada yang terlewatkan, tapi semuanya terlawatkan. Amin. Revival itu sedang datang dalam hidupmu, yaitu firman-Nya. Saya berharap ambil itu jatahmu, itu bagianmu. Mulai perkatakan firman, biarkan itu terngiang-ngiang menjadi pikiran saudara. Ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, ketika engkau tidur, ketika engkau berbaring, ikatkanlah itu di tanganmu, di pergelangan tanganmu, di dahimu, di tiang-tiang pintu rumahmu. Setiap kali engkau bergerak, engkau ingat ada firman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman adalah perisai. Saya mendapati di Alkitab, Tuhan menunjukkan, nah, ini bukan perisai biasa. Katakan kepada umatku, ada Raja Salomo yang memiliki perisai emas. Ini bukan perisai biasa. Itu perisai saudara. Alkitab bilang, coba kita lihat 2 Raja-Raja 10 ayat 15. Firman Tuhan katakan seperti apa? Bukan orang. 1 Raja-Raja 10 tuh. Saya tiba-tiba teringat firman ini. Firman Tuhan bilang, saudara, 1 Raja-Raja 10, iya, ayat 16. 1 Raja-Raja 10 ayat 16, maju. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 shikel emas dipakai yang untuk setiap perisai besar. 600 shikel emas 7 kilogram. 7 kilo bukan 7 gram. 1 kilo 1000 gram. 7 kilo untuk satu perisai. Dari kata turios, dulunya saya berpikir perisai itu setengah dari saya. Tapi ternyata tidak. Turios saya cari, oh apa ini turios? Turios itu ternyata pada zaman Romawi, pada saat itu DP perisai sama dengan pintu. Pernahkah saudara? Lebih tinggi dari tapi ukuran. Yang dipakai untuk apa? Membuat batas dan membuat apa? Sebagai perisai. Ketika apapun datang, panah-panah semuanya. Jadi ini bukan perisai kecil. Iman adalah perisai. Firman adalah perisai. Bukan perisai kecil. Perlu dilapisi dengan emas. Emas tempaan. Lapisi. Emas bicara firman Allah. Emas bicara apa? Oh, yang lebih daripada emas tua. Itulah firman Allah. Biarkan imanmu. Ketika iblis menyerang engkau, pastikan perisaimu bukan perisai seadanya, tapi perisai lebih besar daripada serangan-serangan itu. Saya berdoa saudara, setiap kali panah-panah api datang, intimidasi, saudara lawan dengan firman. Aku tidak takut bahaya. Gak ada Tuhan, tongkat Tuhan, oh menjagai aku. Ketika engkau datang ketakutan, jangan engkau seperti Saul dibodohi. Sangat ketakutan. Kenapa? Alasan satu-satunya, dia punya perisai tetapi tidak dipakai dengan minyak,
Kata firman Allah kita sudah baca minggu lalu. Dia ketakutan 40 hari ini. Mari balikan keadaan. Bukan Goliat, ya saudara, yang menjajah kita. 40 hari itu Goliat siang malam. Siang malam 40 hari dia bikin takut. Semua ketakutan. Oh, bukan begitu saudara. 40 hari ini justru sebaliknya. Kita yang akan melakukan teror. Kita yang akan membuat roh ketakutan tumingkas. Roh ketakutan lari. Kenapa? Ada pedang di mulutmu. Ada pedang di mulutmu. Ketika sesuatu datang, engkau mulai berkata, nama Allah Yakub membentengi aku. Saudara ingat benteng? Musuh tidak boleh masuk. Benteng bicara apa? Yehova Jireh. Hari ini aku tidak lihat, tapi aku memanggil Allahku, Yehova Jireh, yang akan menyediakan apa yang aku perlukan. Engkau mulai berkatakan, oh Yehova Rohi, aku tidak tahu jalannya, tetapi Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, ketika kekalutan, roh kenajisan datang, engkau berkata, Yehova Makades, Tuhanlah kekudusanku. Oh, pikiranku kudus, hatiku kudus. Saudara mulai memperkatakan, kenapa? Karena apa yang kau katakan jadi. Saudara bukan panggil nama manusia. Sedangkan saudara panggil, contoh, saya bilang Ibu Jetin. Ibu Jetin yang ada di situ datang kemari. Apalagi kalau saudara panggil nama Tuhan. Tuhan hadir. Ada apa nak? Oh, tuh tagihan so datang. Tenang. Nanti kita pukul mundur pada orang. Nanti orang pulang pelang-pelang. Ya, Tuhan punya banyak cara. Aku akan menyediakan. Yang penting saudara percaya. Datang pada Tuhan. Oh saudara, hari ini saya melihat, biarlah firman itu mulai engkau ucapkan. Kan sudah masuk. Ucapkan. Perkatakan. Inga. Bilang kiri kanan, inga. Kalau tidak, Goliat datang. Goliat bilang, besar kita. 4 meter, 3 meter setengah. Ngana lihat. Oh, solo. Sementara Daud bilang, siapa itu orang yang tak bersunat itu? Kenapa? Karena Daud lihat. Keciling anak. Kenapa tapi Allah memenuhi seluruh bumi? Oh, masalah itu kecil. Makanya orang bilang, sombong anak. Nah, Daud punya mata iman. Dia lihat apa yang mereka tidak lihat. Dia bilang, nama Tuhan semesta alam ada di sini. Itulah yang Elisa lihat. Elisa bilang, Sadiki jani kuda berapi, ada bentengi 4 orang. Mau takut apa? Minta, Tuhan, buka mata rohaniku untuk aku melihat apa yang engkau sediakan bagiku. Dan aku percaya. Saudara dan saya mendesak Tuhan 40 hari. Tapi ingat, harus dengan iman. Buat apa kita perkatakan firman lalu kita tidak percaya? Dukun saja. Makanya saudara, saya iri dengan dunia perdukunan. Dukun itu iko iblis mati-matian. Biar dong nyak makan 3 hari babagini. Ya saudara, nyak bagra 3 hari di dalam gua. Manguni sotera, kalalawar sotera. Ya iya kan, bebek sotera. Kontu iblis bilang jangan bergerak. Oh dong mati-matian ikut Tuhan, ikut iblis. Torang, apakah torang mati-matian ikut Tuhan? Bagra sedikit, saya mau. Bagra sedikit tersinggung, bagra sedikit. Makanya iblis bilang begini, Tuhan, kita pengikut dok. Radikal sekali. Tuhan pengikut dok, lemek sekali. Nggak ada di sini. Amin, nggak ada di sini. Di sini MGH. Apa itu bu? Merek apa? Mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan untuk Tuhan. Habis kalau habis. Amin. Amin. Habis perasaan, habis air mata, habis doi. Kurang itu leko bilang menabur. Oh, haleluya. Tuhan bilang, mana bilang? Ya, dorangnya mati-matian. Iya kan? Tuhan kadang-kadang lihat tuh iblis. Tuhan iblis, kemari dulu. Nggak ada rupayu. Nggak ada. Oh,
Tuhan bangga sekali. Itulah sebabnya. Ketika apa saudara? Ada maklum namanya revival. Ku beri nama kau revival. Makanya revival itu tidak bisa diam. Dia bergerak dalam doa, bergerak dalam puasa, bergerak dalam apa? Doa yang berkobar-kobar. Saudara, hari-hari ini kita bilang begini, Tuhan, itu tim SAR tidak kenal lelah. Ada pasukan SAR di Kiev, tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah. Amin. Sebelah tumpang tangan, sebelah mau masak. Amin. Sebelah tumpang tangan, sebelah baking cookies. Ya saudara, dua-duanya ajaib. Amin. Jangan sebelah tumpang tangan, sebelah pukul bini. Itu dusta. Saya dan saudara harus bertobat. Amin. Jika itu, saya berharap tidak ada. Tapi saudara lihat hari-hari ini. Inilah waktunya saudara ketika Tuhan menulis. Aku akan menulis 40 hari ini. Semua yang pernah aku tulis. Isi hatiku. Yang pernah aku tulis, aku akan tulis lewat rohku dalam hati mereka. Dan akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hati mereka. Dan Tuhan akan berikan hati yang taat. Saya berdoa 40 hari ini yang keras kepala batu. Kata Yesaya, wow, saya yakin pasti bertobat. Suamimu pasti bertobat. Kita lihat saja firman Allah bagaikan palu yang menghancurkan bukit-bukit batu. Dia bakar yang hati keras seperti batu. Firman Allah hancurkan. Diberikan hati yang lemah lembut. Saya berdoa terjadi revival sebagaimana di luar terjadi. Di dalam pun Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Hati yang keras tiba-tiba akan datang dan berkata, aku mau bertobat Tuhan. Inilah waktunya. Saya ingat kisah ini pernah terjadi ketika kita doa 40 hari sesudah gempa di rumah atas. Tiba-tiba Opa Ara datang. Saudara ingat? Hari pertama kedua gempa. Ya, Opa Ara masih. Kita bilang Opa Ara gempa ini dunia, Opa Aranya mau bertobat. Hehehe. Oh Tuhan. Iya saudara. 2 hari, 3 hari, 10 hari. Ya Opa Ara lewat. Ya orang kan doa di bawah. Lewat dia. Shalom ibu. Kita bilang nih Opa Ara lewat atau baterik. Hari ke-30. Semua masuk hari ke-40. Tiba-tiba. Saudara Opa Ara ada duduk di medsel Kang Mak. Kong Opa Ara tamalin tuang. Ini tak kupas. Tak kupas kepala. Kuli kepala tak kupas. Orang bawa di rumah sakit. Sudah. Kita bilang Opa Ara mau bertobat. Hehehe. Selamat Kang. Kita bilang luar biasa itu kebaikan Tuhan. DP malam. Ada orang di saya mau menangis. Opa Ara. Kong kita bilang, Opa. Dia bilang kita mau bertobat. Kita ada liang ini semua naik kuda. Kong apa Opa? Ada begini. Bye. Kasih tinggal pak kita. Dia menangis sama dengan anak kecil. Itu enggak bagus saya dulu. Karena beberapa bulan kemudian. 1 atau 2 bulan. Saya sudah lupa. Opa Ara Tuhan panggil. Hari itu di dapur Oma Mina. Ada di saksi Elizabeth dengan Angel. Opa Ara, orang 3. Kau begini Opa Ara. Angel, Elizabeth, begini le. Kenapa Opa? Ada malaikat. Kukondon 2 cakar. Opa bilang ada malaikat. Kita pedalang hati sudah. Penjemputan ini. Berdoa. Amin. Opa Ara pergi. Meninggal Opa. Kita bilang kemain Opa. Pakai dapat jemputan lagi. Kenapa saudara? Bertobat. Ya saudara 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Oh saya ingat kejadian itu. Itu akan terjadi lagi. Apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan pasti terjadi lagi. Dan 40 hari ini Tuhan ingatkan kepada saya. Nah ada jari-jari Allah yang sedang menulis. Ingatkan umat. Ingatkan umat. Daniel pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang pertama sampai ke-5. Pendeta James tolong baca bagi kita semua. Saudara baca juga. Sama-sama baca. Dan di hadapan 1000 orang itu dalam kemabukan anggur, ayat 2,
menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesannya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ayat 3. Kemudian dibawalah perkakas demi yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesannya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ayat 4. Dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat 6. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Saudara, 40 hari ini ada jari-jari. Ini jari-jari yang dilihat, kembali Tuhan akan mengerjakannya. Saudara, mereka lagi mabo-mabo, lagi memuji-muji dewa, lagi pesta pora. Bayangkan saudara, pakai alat-alat gereja dari Yerusalem, di muka ada kaki Dian. Ini saudara, di tengah ada kaki Dian. Mereka melakukan kaki Dian, lambang daripada Roh Kudus. Saudara, saya berdoa jangan sampai ada gereja Tuhan yang seperti ini. Di tengah-tengah saudara ada sebenarnya hadirat Tuhan. Mereka melakukan apa yang namanya percabulan rohani. Saudara, mereka sementara asik, tiba-tiba tangan yang sama yang menulis di dua lo batu, tiba-tiba menulis di dinding. Isinya nanti saudara baca, apa isinya? Saudara, Alkitab bilang 24-25, dipanggillah Daniel. Sebab itu ayat 22 dulu, 22-23. Tetapi Tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuhan mengetahui semuanya itu. Ayat 24. Ayat 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel uversin. Lanjut 26. Inilah makna perkataanku ini, mene, masa pemerintahanku Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahan di sini. Pertama, saudara, tulisan tangan itu tiba-tiba, saudara, ada punggung tangan, jari-jari yang sama. Saudara, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Ada tulisan mene, kepada seorang raja, masa pemerintahanku sedang dihitung. Saya merasakan di alam roh, ketika kita sedang berdoa, saudara, masa pemerintahan orang fasik sementara Tuhan hitung. Sementara di mana Tuhan kalau dilihat mene tekel uversin, maka akan diakhiri. Saya berdoa setiap Haman musuh daripada Israel yang mau mencuri, membunuh, membinasakan selama 40 hari ini diakhiri. Masa itu diakhiri. Saya seperti mendengar suara Tuhan berkata seperti itu. Nah, ingat dengan baik, kalian yang telah terus menerus berdoa dengan tak jemu-jemu melayani, engkau akan lihat aku campur tangan setiap belenggu-belenggu, kuasa-kuasa kegelapan diakhiri. Sudah dihitung Allah masa pemerintahan orang fasik, orang berdosa, orang yang berniat jahat terhadap orang benar selama 40 hari ini. Atas bangsa ini Tuhan akan sulakan sebagaimana Haman digantung, disulakan. Demikianlah hal yang sama akan terjadi, sebuah terobosan di alam roh akan terjadi, bangkitnya orang benar atas kota ini dan bangsa ini, karena Tuhan sedang turun tangan membela anak-anaknya. Saudara lihat, ketika ketok palu dibunyikan, pengadilan sang raja sedang memutuskan. Kemarin geger, pengadilan bumi ini memvonis mati 20 tahun, 1 tahun 6 bulan. Saudara tahu, itulah yang terjadi di alam rohani. Itulah yang terjadi selama ini. Musuh-musuhmu meneror engkau, mau mencuri, membunuh, membinasakan, mempermalukan, merampas. Tapi hari ini saya berdoa, Tuhan memberikan peneguhan. Selama 40 hari ini akan ada kemenangan besar, akan ada terobosan besar, terobosan rohani, terobosan jasmani. Bahkan kita akan lihat perpindahan kekayaan orang fasik akan datang kepada orang benar. Oh, negara
sedang dihitung. Ada sebuah perhitungan. Saya mau bilang, Ayub 34 ayat 16. Ayub 31 ayat 4 maksud saya. Yuk kita baca. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Saudara, langkahmu ke rumah Tuhan ada hitungannya. Ada hitungannya. Engkau tidak bersusah-susah dengan percuma. Semua ada hitungannya. Mazmur 55 ayat 6. Dengar baik. Dengar baik. Ini berlaku bagi kita semua. Mazmur 55 ayat 6. Boleh cepat? Ayat 7 kah? Ada kata kirbat di sana. Atau saya. Firman Tuhan bilang, air, coba. Mazmur 56 ayat 8. 56 ayat 8. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, sengsaramu, penderitaanmu, pergumulanmu, engkau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedang Tuhan hitung. Inilah waktunya perhitungan daripada tangan Tuhan yang ajaib. Oh, akan menilai, akan mengamat-amati. Oh, di saat orang lain hidup tidak benar, engkau berusaha hidup benar. Di saat orang lain pandang enteng kepada Tuhan, engkau menaruh hormat kepada Tuhan. Semuanya hari ini sedang Tuhan hitung. 40 hari ke depan engkau akan melihat pembelaan Allah, kedaulatan Allah akan terjadi kepadamu. Engkau tidak mencari Tuhan dengan sia-sia. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Orang yang percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selama ini engkau menangis karena engkau melihat, ya, di sana orang melakukan sebebasnya, tapi hidup mereka aman. Engkau seakan-akan sedang diproses. Engkau memang diproses. Engkau ditampi. Engkau dimurnikan menjadi seperti emas. Tetapi engkau harus tahu, Tuhan membelamu. Tuhan menolongmu. Tuhan menyokongmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau dengan anugerahnya. Seperti perisai, engkau ada dalam genggamannya. Hitung. Tuhan bilang, yang 10 kali bersungut-sungutnya nak masone. Musa, kita dengar mengenai doa. Bangsa ini tidak akan aku musnahkan. Tapi yang 10 kali bersungut-sungut, yang sudah pernah lihat banyak mujizat, tetapi bersungut-sungut, marah, mengomel, kecewa, memberontak terhadap aku, tidak akan bisa masuk tanah Kanaan. Musa, hormati aku. Hari-hari ini engkau ditempa, tapi engkau bersyukur. Engkau terima kasih pada Tuhan. Engkau mungkin tidak bisa menerima, tetapi engkau berusaha untuk berkata, Tuhan, aku percaya, aku yakin, aku tahu, aku bertobat Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku mau melangkah. Saudara tahu, inilah waktunya. Inilah waktunya. Tuhan bilang, nak, ada kirbat. Oh, dalam bahasa Yohanes ada cawan. Yang di sebelah cawan, di sebelah kecapi. Itu ada di mana? Hadapan tahta. Doamu sedang menerobos naik, melewati langit demi langit. Kalau ada langit ketiga, oh, dia tembusi langit itu. Sebab doa tidak bisa dihalangi oleh apapun. Air matamu, kesungguhanmu, kerinduanmu, pengenalan dan cintamu. Asalkan engkau tahu, this is the Kairos. This is the Kairos. Jangan biarkan Tuhan lewat. Hari itu Yesus masih di tengah, sudah hampir keluar. Tapi Bartimeus tahu ini Kairos. Tuhan sengaja lewat di depannya. Tuhan sengaja lewat di dekatnya. Karena Tuhan tahu dia buta. Dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Kasihani aku. Orang bilang diam. Mereka tegur dia. Mereka marah dia. Tapi dia tidak pernah berhenti. Dia terus berteriak. Karena dia tahu itu Kairos. Itu masanya. Itu masanya. Perempuan itu mendengar bahwa Yesus akan lewat dekat rumahnya. Dia tahu kekuatannya tidak seberapa. Melangkah satupun darah tercurah, keluar darah karena dia pendarahan sudah 12 tahun. Tapi sengaja Yesus dia lewat dekat rumahnya. Dan dengan segenap kekuatannya dia merangkak di kaki-kaki manusia. Dia
Dengan sengaja Tuhan membuka jalan baru. Barang siapa yang terjun pertama kali dalam kitab Yohanes, dia sembuh. Dia sembuh. Bahkan kepada yang 38 tahun Tuhan datang kepadanya dan berkata, maukah engkau sembuh? Jawab Kingdom Vision, kita mau sembuh, kita mau pulih, kita mau pulih. Ini waktunya. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Apakah Tuhan kadangkala cari kepada orang yang belum pernah kenal Tuhan? Tuhan suruh cari. Tapi kepada saya dan saudara yang sudah kenal Tuhan, Tuhan lewat di dekat kita. Dan kita harus desa dia. Berlama-lamalah di sini Tuhan. Jangan pergi. Please, jangan pergi. Aku memang lemah. Aku bingung dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi ketika engkau berbicara, suaramu itu yang membuat Maria Magdalena yang dalam keadaan kehilangan, dalam keadaan yang titik paling bawah dalam hidupnya, tiba-tiba Tuhan berkata, Maria. Hari itu dia tahu itu suara Tuhan. Dia berkata, Rabuni. Suara Tuhan satu kata saja membuat Maria ada harapan baru. Suara Tuhan menembusi dia. Tidak percuma pagi-pagi. Di kala fajar belum menyingsing, dia ada di sana mencari Tuhan. Dia sudah 3 kali bolak-balik mencari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah Tuhan sia-siakan. Tidak pernah akan Tuhan sia-siakan. Bahkan saya mau katakan satu hal. Tuhan akan kejar saudara. Saudara orang yang sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan mau melepaskan. Tuhan tidak akan mau. Tuhan akan mencari cara. Karena Tuhan tahu. Saudara, Obed-Edom, dia kejar Tuhan. Hari itu Tuhan dapati dia tinggal di rumahnya 3 bulan lamanya. Begitu Tuhan pergi, dia dusu. Paulus berkata, bukan seolah-olah aku menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku arahkan pandanganku ke depan dan aku berlari-lari kepada high calling, yaitu panggilan sorgawi. Hari ini aku berdoa, semua yang lama sudah berlalu, masa lalu sudah berlalu. Engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke depan. Biarlah matamu tertuju ke depan. Kitab Yesaya berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu kala, yang purba kala, sebab engkau akan melihat Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir sekalipun. Tuhan akan buka dalam hidupmu. Kejar Tuhan. Saudara, hari ini dengar dengan baik. Alkitab bilang, mari kita balik. Daniel pasal 5 ayat ke-25. Tekel 5 don. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Tuhan mencari buah, bobot. Seberapa besar buah? 30 kah? 60 kali kah? Atau 100 kali? Didapati Raja Belsasar ini adalah anak Nebukadnezar. Makanya tadi nanti baca semua, dikatakan Daniel, ngana so tahu Tuhan pernah berbuat ajaib panganape papa, tapi ngana enggak peduli. Ada begitu banyak orang Kristen, sudah banyak melihat mujizat, sudah banyak melihat hal-hal yang besar yang Tuhan pernah lakukan dalam keluarganya, dalam hidupnya. Tapi hari itu roh acuh tak acuh muncul. Ini bahaya. Roh ini terbilang kecil, acuh tak acuh. Ya kan? Ini bukan mungkin roh persinahan, ini mungkin bukan roh percabulan. Tetapi Sefanya ketika dia bilang tentang hari Tuhan yang mendekat, Sefanya 2 ayat 1 dia bilang apa? Bersemangatlah hai engkau bangsa yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh bukan dengan orang lain, tapi dengan Tuhan. Belsasar masuk dalam roh yang acuh tak acuh. Oh ya no, Tuhan pernah buat tapi papa ya dari berhikmat. Jadi apa saudara? Bapak garo dinding. Jadi orang gila. Orang gila saudara. Dari raja, DP kuku-kuku sama kuku-kuku Raja Wali. Belsasar lihat dengan hidupnya. Dia saksikan. Makanya Daniel bilang, engkau sudah dihitung Allah. Engkau lihat banyak mujizat. Tuhan bilang, hei Korazim Betsaida. Kalau seandainya ini dulu terjadi, Sodom dan Gomora sudah selamat.
Tapi engkau Korazim Betsaida, mujizat banyak terjadi kepadamu, tapi engkau tidak mau bertobat. Pada hari penghakiman, ya tanggungan Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada mereka yang sudah lihat mujizat, alami mujizat, pernah diselamatkan, tetapi mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Saya berdoa, biarlah bangsa ini, ya saudara, menaruh hormat dan respek kepada Tuhan. Oh, sesuatu sedang terjadi, saudara. Saudara lihat, kalau saudara sayang, saya belum dapat ininya, karena sudah nanti mau terlalu panjang videonya. Tapi kemarin Turki dipakai drone. Saudara lihat, hancur. Saya menangis, saudara. Hancur. Saudara. Presiden, inilah yang Alkitab bilang, bahkan orang berhikmat pun akan kehilangan akal. Erdogan di tengah sangat ambisius dan sangat saudara pintar. Tapi hari ini dia tidak tahu. Alkitab sedang menubuatkan apa yang terjadi. Saudara, saya tidak mau menghakimi, tapi saya lihat dalam kitab Yeremia. Saudara, itulah sebabnya saya menulis, Tuhan, kasihan Tuhan, ampuni kasihan 4 orang Tuhan. Kenapa saudara? Kemarin mereka tulis sebuah caption dengan berkata, biasanya kubur pakai nama, sekarang kami hanya pakai angka. Orang-orang dikuburkan lempar tambung 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada lagi nama. Ibarat kata Yeremia, aku menangis karena mereka mati seperti pupuk di ladang, berserak-serakan. Karena apa? Tidak mau mengenal Allah. Itu yang membuat Yeremia sakit hati. Rasanya ingin mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa menanggung dan melihat. Saya berdoa, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, izinkan kami memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami, Tuhan. Kami tidak mengandalkan, saudara tahu hitungan para ahli, gempa ini harusnya terjadi 500 tahun lalu. Memang pernah terjadi 1939. Tiap tahun perpanjangan waktu sudah Tuhan beri. Niniwe pernah diselamatkan. Tapi 150 tahun kemudian kalau saudara baca kitab Nahum, Niniwe dihakimi. Kenapa saudara? Karena setelah orang-orang itu bertobat, muncul anak cucunya tidak takut Tuhan. Saya berdoa, orang tua, orang takut Tuhan mati-matian hari ini. Orang mesti berdoa. Orang generasi kedua, ketiga dan keempat lebih takut Tuhan daripada orang, lebih cinta Tuhan daripada hari ini. Jangan sampai orang tergila-gila dengan Tuhan, tapi mereka anggap kepada Tuhan itu hanya sampah. Ini saudara kenyataan, ini bukan fiksi. Karena di Turki, 7 jemaat di Turki kekristenan mula-mula, dia mulai merosot cinta dunia. Mereka cinta kekayaan, mereka cinta dengan barang-barang, mereka cinta dengan fashionable of the ark, mereka cinta dengan keduniawian. Tiba-tiba iblis masuk dengan wajah cantik. Cintai aku, berzina denganku, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Gereja langsung bam, merosot di titik paling bawah. Ini hasilnya. Jikalau ada gereja di sana, Tuhan janji di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Alam maut, pekerjaan maut, roh maut tidak boleh bergerak. Kenapa? Ada gereja di kota Bitung, ada gereja di Sulawesi Utara yang berani berdiri, berani berdoa, berani mengerang, berani berteriak pada Tuhan, berani bayar harga dan berkata, sayangilah negeri ini ya Tuhan. Tuhan janji. Saya bilang, Tuhan pernah janji toh. Tuhan pernah janji. Oh, kami hanya berdasarkan apa yang Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Manusia kalau janji, manusia boleh dusta. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Kita pegang kemarin, setelah kita selesai, tiba-tiba saudara, kita lihat di tengah panas, saudara, pelangi besar melingkupi kota Bitung. Pelangi besar. Berdasarkan itu, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, pelangi, tanda Engkau akan mengingat perjanjian. Masih ada pelangi di kota ini. Engkau pernah berkata, Nuh, aku akan ingat perjanjian ini. Ketika Nuh mempersembahkan apa yang tidak haram. Yang tidak haram. Itu berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan buat pelangi sebagai tanda. Itu berapa tahun yang lalu?
lalu, 6.000 tahun yang lalu. Tuhan masih ingat sampai hari ini saudara. Tuhan masih terkenang sampai hari ini. Saya percaya janji-janji Tuhan minggu lalu, bulan lalu, 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, 5 tahun lalu padamu segera digenapi. Siapkan dirimu, siapkan hatimu untuk mencintai Tuhan. Selaraskan hatimu. Ketika berkat itu datang, engkau tidak akan mencintai berkat itu. Engkau tidak akan mengurangi penyembahanmu kepada Tuhan. Karena engkau memang tergila-gila kepadanya. Engkau cinta, engkau rindu. Aku cinta, aku rindu hanya kepada Tuhan saja. Hari itu, ketika semuanya diakhiri, tiba-tiba malam itu Tuhan izinkan terbunuhlah Belshazzar. Alkitab bilang tidak ada bobot. Bicaranya tidak ada bobot. Semua kata-kata kotor, semua kata sia-sia. Kata-katanya tidak ada bobot. Yang ada kata-kata dusta, kata-kata makian, kata-kata tipu, ditimbun dengan tipu. Itu kata Yeremia. Mereka membiasakan diri berkata-kata dusta. Alkitab bilang. Dan jadi dari bicara tidak ada bobot, pikir, pikiran sia-sia, pikiran tumpul, pikiran kotor, pikiran gelap, mata gelapnya tidak ada bobot oleh kepala. Tangan dan kaki, ya, membunuh orang yang tak bersalah. Benci dengan benci. Baca di Yeremia pasal 1. Kasana terus, semua itu diuraikan supaya bangsa itu bertobat. Tapi sayang, kitab Yeremia bukan ditulis untuk mereka, tapi ditulis untuk kita. Bukan ditulis untuk mereka, ditulis untuk saya dan saudara. Hari ini tidak ada bobot. Hidup tidak ada bobot. Bermalas-malasan. Tidak ada yang mereka kerjakan untuk hidup mereka, untuk pekerjaan Tuhan. Yang mereka lakukan pesta pora malas-malas, didapati terlalu ringan. Raja merdeka kerja cuma bermewah-mewah, pesta pora, minum mabok. Tuhan bilang kalau begitu nggak ada pulang jo. Senjata bobot. Harusnya nggak ada memerintah, harusnya nggak ada memikirkan kesejahteraan rakyat. Tapi saudara lihat, Tuhan bilang nggak ada bobot. Diakhiri malam itu tewaslah dia. Saudara, hidup saya dan saudara, Alkitab bilang harus menghasilkan buah. Dan biarlah buahmu itu tetap. Ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa. Ingat, kita tidak berhenti tadi di lawatan tadi. Setelah ini kita akan pikirkan, memuridkan 1153. Kertasnya hampir 1000. Mereka lagi menunggu, orang mau kirim ayat. Mereka lagi menunggu, orang mau apa? Muridkan. Mereka lagi menunggu untuk didoakan lewat Zoom. Saudara, itu pekerjaan Tuhan. Itu proyek Tuhan. Hari ini saya berdoa, saya dan saudara harus hidup berbobot. Hidup memberi buah. Ada buah-buah roh, buah-buah karakter. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Kalau masih mantap tuh, kesabaran, minta kepada Tuhan. Tuhan akan buat sampai masa tuh buah-buah roh. Tanya kiri kan, mantap atau masa? Ada yang masa di sabar, marmanta di penguasaan diri. Amin. Ada yang masa di penguasaan diri, marmanta di sabar. Ada setengah manta. Ya, hari-hari ini izinkan Tuhan memproses. Dengan apa? Tiba-tiba datang persoalan dan saudara oh, enggak mau balas. So lebih masa. So mendekati masa dia. Datang apa? Oh, biar juga siang. Tak maafkan juga dia. Datang dia bikin tahu-tahu. Oh, biar juga tak mengasihi pada dia. Oh, sudah dia. Masa dia. Iya, masa. Begitu mau bikin masa. Dapat tahu itu dari mana? Pohon biar besar. Dikenal dari buahnya. Amin. Haleluya. Bagaimana caranya? Izinkan proses demi proses. Cuaca, penempaan, hujan, panas. Itu membuat ya buah itu semakin matang. Haleluya. Amin. Ada orang masa di sukacita, marmanta di lemah lembut. Ya toh? Jadi masing-masing saya dan saudara
Makanya kalau khotbah boleh saudara. Saya dah. Harus saya dan saudara. Marne boleh cuma saya. Oh saudara dah. Aku kan keren. Jadi apa artinya? Baik kita yang mendengar, baik yang menyampaikan akan Tuhan proses. Tuhan akan ubahkan. Haleluya. Ini masa percepatan. Yang ketiga, apa tulisan tangan Tuhan? Yesaya 49 ayat 16. Lihat, Tuhan balukis ya. Ukirkan aku di hatimu. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Wis, saudara, lukisan, ukiran. 15, mundur. 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mana buktinya? Aku melukis engkau di tanganku, di jari-jariku. Ini tanda apa? Tuhan ingat. Lawan kata lupa, ingat. Amin. Ingat, Tuhan ingat. Saudara apa? Kalau saudara baca Yesaya 49, dia bilang aku bersusah-susah dengan percuma. Tidak percuma engkau melayani Tuhan. Tuhan ingat kepadamu. Hari itu Hana tidak tahu berapa kalender habis. Kalender 2012, 13, 14, 15, 16, 17. So habis semua. Hana belum dapat anak. Para Hana tidak pernah berhenti. Dia terus menerus berdoa. Dan Tuhan hari itu Alkitab menggunakan kata Allah ingat kepada Hana. Dan Allah memberikan anak. Oh Tuhan ingat saya dan saudara berdoa. Tuhan ingat saya dan saudara jadi lelah. Tuhan kenapa ingat Pak Efraim? Efraim nakal sekali. Yeremia 31 ayat 16. Yeremia 31 ayat 16. Salah kah? 17 coba. Alkitab bilang apa? Firman Tuhan bilang ya. Silakan. 31 ayat 20. 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku mengharap dia tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa Tuhan ingat Pak Efraim? Karena Tuhan ingat Pak Yusuf. Yusuf. Keturunan DP Papa toh. Tuhan ingat bagaimana Yusuf menderita di penjara. Tuhan ingat bagaimana Yusuf tidak mau berbuat dosa walaupun sudah digoda. Tuhan ingat. Semua itu ada dalam ingatan Tuhan. Makanya ketika Efraim nakal ini, dia paling bungsu, dia jajah dari kakak-kakak. Efraim masuk dalam yang namanya kesombongan dan kepengahan. Hari itu Tuhan bilang begini, mari kita ingat no. Soalnya Tuhan terang janji Pak Yusuf bahwa kedua anaknya Manasye dan Efraim. Efraim artinya apa? Double porsi. Tapi ketika Efraim salah, yang kedua apa yang buat Tuhan ingat pada Efraim? Ayat 19. Sungguh, sesudah aku berbalik aku menyesal. Sesudah aku tahu akan diriku. Oh, so tahu diri dia. Aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda. Sebab aku menanggung aib masa mudaku. Ayat 18. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku. Aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sebab engkaulah Tuhan Allahku. Kenapa Tuhan terkenang? Karena Efraim meratap. Efraim bertobat. Efraim apa dia bilang apa? Tasu tahu diri sekarang. Kita siap terima hajaran. Bawalah aku kembali Tuhan supaya aku berbalik. Apa yang buat Tuhan ingat apa tuh penjahat di kanan? Tuhan ingat Akang karena dia bertobat. Cuma itu. Dia mau bertobat, dia mau berbalik, dia mau datang pada Tuhan, dia mau bilang Tuhan bawa apa kita kembali, bawa apa kita kembali. Makanya Tuhan terkenang dan ingat kepadanya. Saya berdoa,
Kalau engkau sudah lari dari Tuhan, inilah waktunya. Minta pada Tuhan, Tuhan bawa kita kembali. Cuma Roh-Mu yang bawa aku kembali. Aku bahkan tidak mampu dan tidak tahu mau pulang dengan cara seperti apa. Dan biarkanlah ketika hajaran itu datang, didikan-Mu itu datang Tuhan, aku siap terima. Banyak orang ingin kembali tapi tidak siap dihajar. Banyak orang ingin bertobat, tapi asal jangan dapat ajar. Asal jangan dapat latih. Dia punya segudang syarat. Kalau Efraim, Tuhan, kita siap, kita berbalik. Tuhan mau ajar pak kita, Tuhan mau latih pak kita, Tuhan mau didik pak kita. Aku bersedia. Itu namanya pertobatan. Saudara, ini lukisan Tuhan kepada saya dan saudara. Yang terakhir, Yohanes pasal 8. Ayatnya yang keempat. 5, 6, 7. Yuk kita baca. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah karena ia sedang berbuat zina. 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, ya. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ini tulisan jari Yesus 9. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Alkitab mengatakan hari itu orang itu kedapatan berzina. Bukan dari berzina kedapatan. Jadi memang didapat. Coba ayatnya yang ke-4. Tertangkap basah karena ia sedang berbuat zina. Yang heran, entah laki-lakinya ada di mana. Harusnya yang mereka giring 2. 1 laki-laki, 1 perempuan. Tetapi dorang cuma tangkap yang perempuan. Ya, mereka tangkap. Yesus terkenal memiliki belas kasihan. Betul? Ya, perempuan pemungut cukai, orang berdosa. Makanya mereka mau jebak. Ya, saudara tahu Yesus bilang apa? Kenapa Yesus membebaskan perempuan ini? Kenapa? Kan endingnya dibebaskan. Tuhan Yesus membebaskan perempuan ini. Upah dosa maut. Upah dosa bukan sakit kepala. Orang yang berzina, upah dosanya, kalau dalam kitab Wahyu, dia akan mengalami sakit di ranjang pesakitan. Itu upah dosa. Tuhan tidak main-main dengan dosa. Dosa itu ada sengatnya. Upah dosa maut, saudara. Maut hari ini, maut hidup kekal. Jadi perzinahan ini bukan sesuatu yang, oh Tuhan biarkan, bukan. Tapi kenapa Tuhan, saudara, Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tadi Tuhan Yesus bilang, yang tidak berdosa, kayak padang solari semua. Tuhan bilang, begini, yang tidak berdosa lempari dia batu. Lari habis. Kalau orang-orang Taurat itu ada 32 orang. Dari yang muda sampai yang tua itu jumlahnya 32. Bayangkan tuh satu. Ya, dia baru mau ambil tuh batu. Tiba-tiba dia lihat di tanah. Misalnya DP nama Asraf. Asraf bapak pencuri. Dia enggak jadi. Kenapa? Tuhan tulis dong penama satu demi satu apa yang dong udah backing.
Jadi ketika orang lihat semuanya itu, seakan-akan terbuka. Tuhan bilang yang tidak berdosa lempar aja dengan batu. Semua berdosa. Tapi ada orang yang tidak berdosa di situ. Siapa? Tuhan Yesus. Harusnya Tuhan ambil tuh batu, kong lempar. Tapi Tuhan bilang, aku pun. Makanya Tuhan bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau. Kenapa? Hari itu Tuhan dalam perjalanan. Kemana? Ke Kalvari. Dosa perempuan ini akan dia tanggung di atas kayu salib. Makanya dia bilang, pulang Jo. Bukan berarti dosa itu tidak ada hukumannya. Saya dan saudara hari-hari ini mau berdosa dengan sengaja, pikir baik-baik. Semua dosa, persinahan, percabulan, keturunan ketiga, keturunan keempat, keturunan ketujuh, penyembahan berhala sampai keturunan ke-8, 10, ya tidak akan habis-habis kata firman Allah. Kecuali orang itu menerima Kristus dan bertobat. Semua kutuk, semua tulah, semua ikatan, roh nenek moyang, kutuk yang diucapkan orang, kutuk beribu-ribu keturunan, kutuk-kutuk, dari zaman purbakala, itu semuanya hancur. Makanya Yesus Kristus harus dianggap kutuk di atas kayu salib, pemikul kutuk, supaya semua kutuk diputuskan, bahkan semua kutuk diubah jadi berkat. Caranya cuma satu, bertobat dan berbalik. Makanya Tuhan Yesus bilang, pulang jong anak. Dosa dah. Tuhan Yesus bilang, saya sedang menuju kayu salib, menanggung dosa perempuan ini. Inilah perempuan yang hari itu Yesus sedang makan di rumah Simon. Tiba-tiba saudara lihat ada perempuan yang menerobos, bawa buli-buli pualam. Kon dia menangis ukur tobat. Dia menangis, kon dia sapu dengan apa? Seka pakai rambu. Dengan air mata dia cuci kaki Yesus. Perempuan itu terkenal berdosa. Perempuan ini dia sadar. Makanya dia bilang apa? Biar jodoh murah campak kita dengan batu. Tapi ada orang yang membebaskan aku. Selama ini semua orang menghakimi aku. Tapi ada satu pribadi yang mengampuni aku. Makanya dia datang di kaki Yesus. Dia basahi itu kaki dengan air mata. Dia seka dengan rambutnya. Kemudian dia tuangi dengan minyak pualam yang terbaik. Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Pulanglah. Imanmu menyelamatkan engkau. Saudara, jari-jari tadi bicara kesempatan kedua. Jari-jari tadi bicara pengampunan. Jangan kita seperti Saul. Hari itu Saul tidak taat kepada Allah. Tuhan bilang, Saul, kali ini pergi bunuh semua orang Amalek. Tuhan kasih kesempatan kedua. Tapi Saul buang kesempatan itu. Saya dan saudara, engkau yang dengar firman Tuhan ini, engkau sedang diberi kesempatan oleh Tuhan. Tergantung padamu, engkau mau ambil atau tidak. Saudara, kenapa perempuan ini ambil? Dia tahu diri. Dia datang di kaki Yesus, dia menangis. Dia memuja, dia menyembah. Sampai semua orang mungkin meledek dia. Karena dia memang terkenal berbuat dosa. Kenapa dikatakan terkenal? Karena memang dia kedapatan sedang berzinah. Yesus bebaskan dia. Saya merasa dengan 40 hari ini, tulisan jari-jari Tuhan, Tuhan sedang kasih kesempatan. Perempuan ini bukan murid Yesus. Dia ada di luar sana. Tapi dia ditarik masuk. Amin. Amin. Saya merasa 40 hari ini Tuhan akan banyak beri kesempatan orang luar untuk mengalami Tuhan. Mereka akan datang dan sujud di bawah kaki Yesus. Mereka akan datang dan sujud menyembah Yesus. 40 hari ini aku deklarasikan terjadi. Semua pemungut cukai, semua pendosa, para pesinah akan datang ke bait Allah, akan berlutut dan mengakui dosa mereka dan berkata, ini aku Tuhan, aku mau bertobat. 40 hari ini adalah masa roh pertobatan akan mencengkeram kota ini dengan kuat. Matuari, Ranawulu, Air Tembaga, Lembeh Utara, Lembeh Selatan, Maesa Girian, dengarlah firman Tuhan. Inilah kesempatan kedua yang Tuhan buka, kesempatan anugerah Tuhan untuk bertobat dan diselamatkan. Bertobatlah kepada Dia yang telah engkau tinggalkan jauh-jauh. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hai bangsaku, hai kotaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Roh pertobatan turun dengan kuat. Kenapa? Karena di tempat ini ada orang-orang yang berdoa, yang minta belas kasihan dan anugerah Tuhan tercurah. Terjadilah.
Kalau Tuhan melepaskan firman, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Beriringan dengan ini, bagi saya dan saudara, kita mungkin tidak bersinar secara jasmani, tapi kita bersinar secara rohani. Kita cinta dengan laki-laki yang namanya kenikmatan hidup. Kita cinta dengan laki-laki, kita bersinar dengan keinginan yang namanya keinginan mata. Kita bersinar dengan dunia ini. Kita bilang dengan mulut kita, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Itu persinahan. Tapi hari ini semua laki-laki itu ya telah diusir keluar, diganti dengan pribadi, laki-laki sejati, namanya Kristus. Hati kita berbalik kepada Tuhan. Saya rasa Tuhan berikan saya dan saudara kesempatan kedua untuk hati kita ditambatkan, hati kita dilekatkan, hati kita saudara menjadi satu. Yang Alkitab bilang, sungguh yang hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Mungkin kita pernah tergila dengan yang namanya laki-laki, yang namanya harta, handphone, kenajisan. Hari ini kita kembali kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Bertobat nak. Dengan dirilisnya firman ini, suara dari Sang Bapa sedang berkata, aku kasih kalian kesempatan kedua. 40 hari ini, saudara ingat, dengar firman Tuhan. Saya ulang lagi, 40 hari ini Tuhan akan menulis dalam roh kita. Hati kita akan terus dimasuki, sehingga yang keluar adalah kesembuhan. Yang keluar dari mulutmu, hidupmu adalah berkat. Yang kedua, semua haman akan disulahkan. Semua yang namanya mencuri, membunuh, membinasakan, hutang piutang yang membuat kemelaratan, semuanya dihancurkan. Kenapa? Ada masanya Tuhan akan memberkati umatnya. Selaraskan hati kita dengan hati Tuhan, sebagaimana Esther meratap dan berdoa. Saudara, minggu depan kita akan masuk 5 tahun puasa Esther. Kita akan masuk 50 jam pujian penyembahan, 50 jam meninggikan Tuhan. Setiap komsel akan berganti 5 hari dengan 3 hari puasa Esther. Puasa buka tutup dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Dan kita akan melihat 5 angka anugerah, 5 angka kemurahan. Kita akan melihat bangsa ini, kota ini diubahkan. Kesempatan yang tadinya tertutup, Tuhan buka jendela kesempatan. Masuklah, masuklah. Kita akan lihat sesuatu yang besar. Yang terakhir, ada kesempatan kedua. Kesempatan kedua, minta pada Tuhan, bawa aku kembali, bawa aku